Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak tenggelam di lautan catatan wawancara atau transkrip sampai bingung mau mulai dari mana? Nah, itu tantangan yang umum banget kita hadapi. Hari ini kita bakal belajar bareng cara mengubah data kualitatif yang kelihatannya berantakan itu jadi wawasan yang jernih dan kuat. Yuk kita mulai. Bayangin deh, di depan Anda ada segunung data, hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan rasanya mustahil banget buat mulai analisis. Kalau Anda pernah merasa kewalahan kayak gini, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini titik awal yang wajar banget bagi banyak peneliti. Nah, inilah yang kita sebut data overload atau kelebihan data. Di tengah semua informasi ini, sebetulnya ada cerita-cerita menarik yang nunggu buat ditemukan. Tapi, yaitu, untuk nemuin ceritanya, kita harus bisa menyaring dulu semua kebisingan ini, biar sinyal utamanya kelihatan jelas. Coba deh, kita lihat contoh data mentah ini. Satu kalimat ngomongin pelatihan yang mendadak, kalimat berikutnya udah beda lagi, ngomongin fasilitas laboratorium yang kurang. Kelihatannya kan nggak nyambung ya? Inilah kekacauan yang harus kita bereskan untuk menemukan maknanya. Jadi, gimana caranya kita nyambungin data yang acak adul ini jadi analisis yang rapih dan jelas? Jawabannya adalah reduksi data. Anggap aja ini proses kita membangun jembatan dari kekacauan menuju kejelasan. Nah, ini yang penting buat dipahami. Reduksi data itu bukan berarti kita buang-buang data ya. Ini lebih ke soal mempertajam fokus kita. Ini adalah sebuah transformasi, mengubah informasi mentah yang kompleks jadi wawasan yang lebih sederhana tapi justru lebih kuat. Tujuannya apa sih? Simpel aja sebetulnya. Kita mau menyaring suara bising biar sinyalnya kedengaran jelas. Proses ini bantu kita membuang informasi yang gak relevan, menemukan pola-pola yang mungkin tersembunyi, dan yang paling penting, membangun fondasi yang kokoh untuk analisis akhir kita. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktik aja yuk. Kita bakal balik lagi ke contoh data mentah kita yang tadi, dan kita ubah bareng-bareng, langkah demi langkah, sampai jadi sebuah wawasan yang bermakna. Ada 3 langkah utama, gampang kok. Pertama, seleksi. Kita fokus pada apa yang benar-benar penting. Kedua, pengkodean. Kita kasih tag atau label pendek buat ide-ide kunci. Dan ketiga, kategorisasi. Kita mulai kumpulin label-label yang mirip buat melihat gambaran besarnya. Yuk kita coba terapkan ini. Nah, di sini nih transformasinya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri itu data mentah kita. Di tengah kita udah kasih kode jadi ide-ide spesifik seperti pelatihan tidak terencana dan keterbatasan fasilitas. Akhirnya di sebelah kanan, kode-kode ini kita kelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Hambatan pelaksanaan kurikulum dan kendala sarana prasarana. Dari yang tadinya berantakan, sekarang jadi mulai kelihatan polanya kan? Dengan kategori-kategori ini di tangan, kita udah deket banget sama momen ahanya. Ini langkah terakhir di mana kita menghubungkan titik-titik ini untuk mengungkapkan tema inti yang ada di baliknya. Dan ini dia hasilnya. Soal pelatihan, kesiapan guru, fasilitas laboratorium, semua ini ternyata nyambung ke satu kesimpulan utama yang kuat. Keterbatasan sumber daya menghambat implementasi yang optimal. Keren kan? Kita berhasil mengubah data yang tadinya terpisah-pisah jadi satu wawasan yang jelas. Jadi, reduksi data ini lebih dari sekedar teknik loh. Anggap aja ini kekuatan super penelitian Anda. Inilah cara Anda mengubah kebisingan data jadi wawasan yang jernih, yang memungkinkan Anda menceritakan kisah yang tadinya tersembunyi di dalam informasi Anda. Jadi, ingat ya, reduksi data itu intinya mengubah kekacauan jadi kejelasan. Ini adalah proses buat menemukan cerita yang tersembunyi dan membangun argumen yang kuat, yang didukung langsung oleh bukti dari data Anda sendiri. Ini skill yang penting banget. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Entah Anda lagi mengerjakan skripsi, laporan, atau proyek apapun, coba deh, lihat lagi data Anda. Kira-kira cerita tersembunyi apa yang nunggu buat Anda ungkapkan? Selamat mencoba!